Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan masuk di dalam ibadah hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan iman kita di dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menyertai kita dan memberikan berkat melalui firman yang akan kita terima pada ibadah hari ini. Tuhan memberkati dan selamat melaksanakan ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Di dalam ibadah Minggu pagi hari ini, ibadah ini akan kita landasi melalui firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 25 ayat 10 sampai 13 yang demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karenamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar landasan di dalam ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Bersama-sama, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami.
Bersama-sama pada pagi hari ini kita juga akan menerima pembacaan hukum kasih yang terambil di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikian pembacaan hukum kasih yang setiap minggunya kita dengar dan kita terima bersama. Semoga hukum kasih ini semakin menguatkan dan mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa mengasihi ciptaan Allah dan terkhusus bagaimana kita mengasihi Tuhan pencipta kita. Karena di dalam pelaksanaannya, kita sering terjatuh di dalam dosa, maka pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita akui dosa-dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kebenaran. Anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di dalam kehidupannya, terkadang masih sering terjatuh, tersandung oleh dosa, dan mengakibatkan hubungan kami dengan Engkau menjadi kurang baik. Ampunilah kami Tuhan, mampukanlah kami Tuhan, agar di dalam kehidupan kami boleh senantiasa belajar untuk memperbaiki, untuk mau menerima kebenaran-Mu, dan menjadikan diri kami benar sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Sang Pencipta, Sang Sumber kehidupan, kami mengaku dosa-dosa kami. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, di dalam ibadah Minggu pagi hari ini kita akan menerima pembacaan berita anugerah yang terambil di dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah yang kita terima pada pagi hari ini. Semoga itu menjadi benar-benar anugerah yang mampu menguatkan kita, memotivasi kita, membangkitkan kita untuk semakin setia dan semangat di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama marilah kita merespon berita anugerah yang kita terima dengan kita pujikan lagu Bapa yang Kekal.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita juga akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikianlah petunjuk hidup baru yang telah kita terima pada pagi hari ini. Semoga senantiasa memperbaharui hidup kita, supaya kehidupan kita semakin bermakna bagi diri kita dan bagi sesama kita. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan seluruh umat yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita kuatkan pengikraran iman rasuli kita dengan kita pujikan hati sebagai hamba. Juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Saya persilahkan Bapak Ibu kembali duduk. Bersama-sama kita akan mengumpulkan apa yang telah kita siapkan masing-masing di dalam persembahan. Dan persembahan pada minggu pagi hari ini akan dilandasi oleh firman Tuhan
yang terambil di dalam Lukas 21 ayat 3 sampai 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Dan marilah bersama-sama pada pagi hari ini kita iringi persembahan yang akan kita edarkan bersama dengan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka menghibur di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Marilah kita serahkan apa yang sudah terkumpul di hadapan kita semua. Dan marilah kita memohon agar Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita, di dalam kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu pada pagi hari ini boleh kembali Tuhan untuk belajar memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kami telah mengumpulkan persembahan yang sejatinya adalah milik Tuhan. Biarlah persembahan yang terkumpul pada pagi hari ini boleh dipergunakan menjadi sarana pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Dan sebentar lagi Bapa, anak-anak-Mu akan menerima firman Tuhan.
Kuatkan kami agar pikiran, hati kami hanya tertuju kepadamu, sehingga firman-Mu benar-benar hidup dan dapat kami hidupi di dalam setiap masing-masing kami. Dan kuatkan kami agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat dan firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah Minggu pagi hari ini, saya siapkan di dalam Yohanes 6, Yohanes 6 ayat 56 sampai 66. Saya akan membacakan untuk kita semua. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Yang berbahagia adalah kita yang pada pagi hari ini mau mengimaninya dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam semangat. Salam sehat untuk kita semua. Firman Tuhan pada ibadah Minggu pagi hari ini, saya beri tema, setia di dalam kebenaran. Di dalam perikop yang kita baca adalah perikop lanjutan dari firman Tuhan yang telah kita terima pada ibadah Minggu sebelum-sebelumnya. Di dalam perikop yang kita baca dan dengar bersama adalah tentang respon murid-murid Yesus dan para pengikutnya yang ternyata mengundurkan diri atau meninggalkan Yesus. Kenapa mereka meninggalkan atau mundur untuk mengikuti Yesus? Ketika Yesus di Kapernaum, ketika ia mengajar di rumah ibadat, Yesus menyampaikan mengenai roti hidup.
roti hidup itu sendiri adalah dirinya. Roti hidup adalah Yesus. Di dalam pengajarannya, Yesus mengatakan bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka dia akan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pengajaran ini membawa dampak yang begitu hebat pada waktu itu. Banyak terjadi kekacauan pada waktu itu. Ya, karena pengajaran Yesus susah dimengerti pada akhirnya. Banyak orang salah di dalam mengerti pengajaran Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengajaran Yesus sangat sulit untuk diterima pada waktu itu. Pertama, sulit dimengerti ketika Yesus menyampaikan, makan dagingku dan minum darahku. Orang-orang Yahudi pada waktu itu memiliki tradisi bahwa melarang siapapun untuk memakan daging dan darah manusia. Itu adalah perbuatan yang keji. Perbuatan yang sangat tidak boleh dilakukan. Tetapi bagaimana justru Yesus di dalam tempat ibadah menyampaikan pengajarannya untuk memakan daging dan darahnya. Yang kedua, pengajarannya sangat susah untuk diterima. Ketika Yesus mengajar pada waktu itu, Yesus menyampaikan bahwa dialah roti hidup yang turun dari surga ke bumi di dalam sosok manusia yang bernama Yesus, yang membawa kedamaian dan kehidupan bagi dunia. Jelas ini sangat tidak diterima oleh orang-orang Yahudi, para pengikut Yesus yang begitu banyak pada waktu itu. Sama saja Yesus mengungkapkan, menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mulai dari hal yang sulit untuk dimengerti orang-orang Yahudi pada waktu itu, yaitu ketika Yesus mengatakan, makanlah daging dan darahku. Yesus membandingkan perumpamaan itu dengan makanan yang dimakan oleh bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa. Allah menganugerahkan roti, yaitu roti mana, yang sama-sama datang dari roh dan dimakan oleh bangsa Israel. Tetapi roti mana itu bersifat fisik, jasmani, sehingga hanya akan mengenyangkan perut mereka saja. Dan pada akhirnya mereka pun juga akan tetap mati. Tetapi yang kedua, Yesus melambangkan dirinya sebagai roti hidup. Barang siapa memakanku, dia akan memperoleh hidup. Dia tidak akan mati. Inilah yang menjadi persoalannya. Ketika para pengikut Yesus atau orang-orang yang mau percaya kepada Yesus justru mengartikannya secara kacamata duniawi saja. Beranggapan bahwa Yesus meminta mereka untuk memakan dirinya sendiri. Atau bahasa kita saat ini adalah kanibal. Inilah yang menjadi pengajaran yang sangat susah untuk dimengerti. Akhirnya membuat banyak argumen-argumen, bahkan banyak orang-orang salah mengartikan apa yang disampaikan oleh Yesus.
Sejatinya roti hidup adalah ketika diterima dan dinikmati di dalam hidup, itu akan menjadi satu dengan diri kita seutuhnya. Sama dengan roti mana. Ketika roti dikonsumsi melalui mulut hingga ke perut, roti itu akan mengurai, dicerna, dan menjadi satu dengan daging dan darah. Begitu juga roti hidup ketika diterima dan dinikmati, itu juga akan menjadi satu dengan pribadi-pribadi. Yang kedua adalah pengajaran Yesus sulit untuk diterima. Pada waktu itu mereka menganggap Yesus adalah sosok manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai mujizat. Mereka tidak berpikiran bahwa inilah Allah, inilah Tuhan yang datang dari surga. Dan benar ketika Yesus mengungkapkannya, dialah sosok yang turun dari surga. Kacau, panik, bingung, dan mereka kecewa. Karena mereka hanya mengenal sosok Yesus adalah anak dari seorang Yusuf dan Maria. Yesus adalah seorang manusia sama dengan mereka. Lantas yang menjadi pertanyaan kita semua adalah, kenapa momen yang sangat bagus ini dilakukan Yesus dan justru mengeluarkan pengajaran yang dianggap oleh para murid-muridnya sebagai pengajaran yang keras? Bukankah ini menjadi momen yang baik untuk Yesus memberikan pengajaran yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga para pengikutnya yang sungguh luar biasa banyaknya semakin mengikut Yesus. Yesus tidak marah. Yesus tidak kecewa atau menyesal terhadap apa yang dikatakan. Karena yang dikatakan, karena pengajaran yang dilakukan adalah kebenaran. Yang disampaikan Yesus adalah suatu kebenaran bahwa dialah Allah yang dari surga turun ke dunia menjadi sosok manusia yang memiliki nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, bukan hanya orang-orang yang mengikut Yesus, bahkan ke-12 murid Yesus pun ikut merasa ragu atas kebenaran yang disampaikan Yesus. Dan Yesus pun sudah tahu bahwa dari ke-12 muridnya ada orang-orang yang akan meninggalkannya. Yang pertama, Yudas. Yudas meninggalkan Yesus dengan menjual dirinya. Yang kedua, Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Bayangkan, ke-12 murid yang begitu dekat dengan Yesus, itu pun juga meragukan kebenarannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, bukan hanya peristiwa pada waktu Yesus mengajar di Kapernaum. Hingga detik ini pun, banyak orang yang tidak mau percaya akan kebenaran dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ya wajar mereka tidak percaya. Tetapi yang lebih miris adalah bagaimana orang-orang yang sudah mengaku masuk Kristen, tapi justru di tengah jalan meninggalkan Yesus. Sebenarnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan banyak orang meninggalkan atau mundur dari pengikut Kristus? Ya, kita hidup di dunia. Dunia yang fana, dunia yang sementara ini. Dan ternyata di dalamnya menawarkan berbagai kesenangan, menawarkan berbagai kebahagiaan, dan tentunya kebahagiaan yang sementara juga, kesenangan yang sementara juga. Banyak sekali terjadi
Orang-orang demi mengejar hal duniawi meninggalkan Tuhan. Banyak sekali di dunia ini yang menawarkan kekuasaan, kedudukan, pekerjaan yang tinggi. Banyak orang terjatuh dan meninggalkan Tuhan. Apalagi kira-kira? Ya, perasaan kita terhadap lawan jenis kita. Banyak sekali. Tidak perlu kita menutup mata atau merasa malu. Ini kenyataan yang terjadi di mana-mana. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena merasa memiliki cinta terhadap pasangan kita. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Itu semua bersifat sementara. Yang disampaikan Yesus bahwa ketika kita menerima roti hidup, kita akan memperoleh kekekalan bersama Bapa di surga. Ketika kita mau setia di dalam kebenaran, dan kebenaran itu bersumber dari kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika kebenaran itu menyatu di dalam tubuh kita, maka yang keluar dari kepribadian kita, dari hati kita, dari pikiran kita, dari tingkah laku kita, adalah juga kebenaran-kebenaran yang berasal dari Tuhan. Marilah kita mempertahankan pondasi keimanan kita. Bahwa kebenaran yang sejati adalah ketika kita meyakini Yesus adalah Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Mari kita bersama-sama menguatkan pondasi iman itu untuk boleh melawan apa yang diiming-imingkan oleh dunia ini. Berat godaannya, berat tantangannya. Tetapi ingatlah, ada kehidupan kekal menanti kita. Silahkan memilih bahagia sementara di dunia atau bahagia kekal bersama Sang Sumber kebenaran. Selamat menjalani kesetiaan di dalam kebenaran Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami imani, yang kami percayai dan kami sembah sebagai sumber kebenaran yang sejati. Di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, banyak godaan-godaan yang ditawarkan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menolaknya. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat memagari kehidupan kami dengan sumber kebenaran yang yaitu Engkau. Biarlah kebenaran sejati itu dapat kami pertahankan di dalam iman kami, di dalam hati kami, dan menjadi satu di dalam kehidupan kami. Agar kebenaran-kebenaran itu dapat muncul, terpancar dalam setiap tingkah kehidupan kami semua. Dan pada akhirnya, banyak di antara kami pun akan menikmati dan merasakan kebenaran-kebenaran yang terpancar dari kehidupan kami, yaitu kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh Engkau beri kesempatan untuk menyatukan hati di dalam syafaat kami. Kami ingin berdoa Tuhan, bagi bangsa
dan negara kami. Kami mengucap syukur kami boleh merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami boleh mengingat seluruh perjuangan para pejuang-pejuang yang telah gugur di medan pertempuran, agar bangsa kami dapat merdeka dari penjajahan dan penderitaan dan perbudakan dari bangsa-bangsa lain. Mampukan kami Tuhan untuk menghayatinya, karena saat ini kami masih melawan penjajah-penjajah. Penjajah-penjajah ini adalah kebodohan. Penjajah-penjajah ini adalah orang-orang yang dikuasai hawa nafsu, menguasai kekayaan bangsa dan negara kami. Penjajah-penjajah saat ini adalah orang-orang yang menikmati uang negara. Uang yang boleh terkumpul dari keringat rakyat Indonesia. Mampukan kami untuk memerangi ini bersama Tuhan. Secara khusus saat ini Tuhan, kami masih berjuang memerangi penjajah. Penjajah yang tidak terlihat, yaitu COVID-19. Mampukan kami untuk boleh bekerja sama, bahu-membahu, agar kami dapat bersama-sama mematuhi protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga pandemi ini dapat terkontrol dan pada akhirnya kami boleh melalui semuanya ini. Walaupun kami percaya Tuhan, banyak sekali orang-orang oknum-oknum kelompok atau golongan tertentu menggunakan momen COVID-19 ini untuk mengacaukan kesatuan, persatuan bangsa kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi pemimpin-pemimpin kami yang benar-benar tulus ingin bekerja, membangun bangsa ini menjadi bangsa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKJTU Getsemani di dalam upaya mendukung pemerintah secara khusus menjalankan protokol kesehatan. Saat ini kami masih menjalankan ibadah online. Gereja masih tertutup untuk ibadah tatap muka. Namun kami percaya Tuhan, ketika anak-anak-Mu, jemaat-Mu, boleh dengan ketulusan hati menjalankan ibadah dimanapun mereka berada, Tuhan akan senantiasa hadir di tengah-tengah apa yang mereka rasakan. Dan Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami semua. Berkatilah Tuhan jalannya organisasi gereja GKJTU Getsemani. Berkatilah kemajelisan. Berkatilah segala rancangan dan rancangan yang boleh kami pikirkan bersama dan kami sepakati bersama. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Semuanya dapat kami nikmati sebagai bentuk pelayanan kami untuk memuliakan nama Tuhan di gereja-Mu ini. Berkatilah Tuhan untuk semua jemaat kami, majelis di tengah-tengah menjalani kehidupan di tengah pandemi. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang mengalami kekurangan pendapatan karena PPKM, karena ruang gerak kami terbatas. Mampukan kami Tuhan untuk menyadari bahwa inilah jalan terbaik yang dapat kami lakukan supaya pandemi ini cepat berlalu. Berilah kedewasaan di dalam kami berpikir dan menanggapi semuanya yang terjadi ini. Berilah kesabaran bagi kami Tuhan. Kami percaya di tengah penderitaan, kesusahan yang kami alami saat ini, Tuhan Yesus sudah menyiapkan berkat sukacita yang sungguh luar biasa akan kami terima dan rasakan bersama. Inilah syafaat kami Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu, Tuhan telah mendengar. Dengan kuasa-Mu, Tuhan telah bertindak.
Biarlah kami pada pagi hari ini Tuhan, boleh berdoa dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kembali saya ingin mengajak kita dengan penuh sukacita dan semangat memuliakan nama Tuhan dengan kita nyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Kehidupan ini jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membawaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah akan lambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membawaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah akan lambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Marilah bersama-sama kita akhiri ibadah Minggu pagi hari ini dengan kita tutup melalui pujian
indah rencanamu. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Demikian ibadah minggu telah usai. Tak henti-hentinya dan tak lelah saya mengingatkan, mari kita tetap bersabar di tengah pandemi ini dan terus semangat di dalam melayani Tuhan dimanapun kita berada. Salam sehat dan terus menjaga kesehatan. Tuhan memberkati.